waras, lahir 7 tahun setelah bapaknya mati. Awan aja malu. Tunggu, udah cukup lah. Ya, ini kita udah mau mulai nih, Pak Pemikir Ulung. Mana monitor nih, moderator? Halo. Iya. Oke, udah siap. Lalu satu narasumber lagi, Kang Ali aja yang jadi host dari perwakilan Muslim nih. Hah? Siapa? Kang Abi aja. Oke, Wi ya. Kita udah sepakat ya, Wi. Iya. Kita udah sepakat ya, Wi. Oke. Tadi pagi ya. Pokoknya intinya kita diskusi selesai, ya kan? Iya, tenang aja. Tidak akan diadu kok moderator dengan host, tenang aja. Semua pokoknya ini Pemikir Ulung yang atur semua kuasa dari ini. Ini dari pihak Islam siapa aja, Le? Ustadz Alif sama Ustadz Alwan. Ustadz Alif yang datang. Alif. Oke, sebentar. Sama channel Muslimnya, Wi. Biar nanti kita iniin. Dari Kristen kan yang udah pasti kan Sofi Al-Hayat. Terus FIC tentunya. Terus Urban Channel. Coba ini dari channel FIC ya. Iya. Ya, gimana Bro Edo? Ya, ini. Iwan Pilah, hari ini kita akan sama-sama menyaksikan mampukah saudara-saudara kita Kristen ini memenuhi apa yang janji mereka kepada kami umat Islam. Ya. Apakah para nabi mengenal Allah SWT? Beberapa hari ke belakang beliau meminta kami untuk datang dan ternyata dalam pergumulan ada sesuatu yang kita anggap nggak bagus. Mereka mengajak kita berdebat, tetapi dalam perjalanan mereka meminta tangan kaki kita diikat. Mereka ingin berantem dengan kita, berdebat dengan kita, tetapi untuk share screen, kebebasan kita untuk menyampaikan data-data kita oleh mereka ditolak atau tidak diberikan izin. Inilah kepengecutan mereka ketika berhadapan dengan kita. Ya, tadi pagi kami ada kesepakatan dengan teman FIC, Pak Alwi, Pak Amir, dan kami insya Allah, tetapi ternyata mereka minta untuk memperbaiki semuanya. Kita lihat aja. Berarti udah bisa kita mulai ya. Kita tonton Iwan Pilah apa dan bagaimana mereka berkiprah di hari ini. Ya, seperti biasa kita dengar juga tadi Sofiatul nyanyi-nyanyi. Biasanya itu sebagai bukti bahwa dia sedang permasalahan. Ya, ketika ada orang yang nyanyi-nyanyi mengalihkan ini seakan-akan dia hebat, bahkan itu adalah tanda bahwa dia sedang dalam tekanan. Itu yang bisa kita lihat. Yuk kita sama-sama sekali lagi Iwan Pilah, kita perhatikan, kita tonton bareng-bareng ya apa dan bagaimana kelangsungan perjuangan sahabat-sahabat kita dari Muslim yang diwakili oleh Ustadz kita, Ustadz Alwan, dan juga Ustadz kita, Ustadz Alif. Semoga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menguatkan lisan-lisan beliau, semoga Allah memberikan ya dengan asbab lisan beliaulah kepahaman, kesadaran akan kebenaran Allah sampai kepada mereka. Syukur-syukur mereka bisa menerima kebenaran Islam yang Allah miliki ini, dan kalaupun enggak, minimal kita telah terhindar dari fitnah zaman ini. Ya, dan mereka nanti akan menerima resiko dari konsep Allah, bukanlah datang kepada kalian rasul-rasulku, wakil-wakilku, ustad-ustadku, ulama-ulamaku menjelaskan, menjabarkan tentang al-Islam. Tetapi kalian menolak, sampai kalian tidak mengindahkan, maka hari ini tunggulah ajab, rasakanlah ajab itu karena kekafiran yang kalian lakukan. Itu Iwan, pembukaan dari saya sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk keinginan kita untuk nanti berdakwah menyampaikan kalimat-kalimat Allah. Selamat menikmati, sekali lagi dukung kami terus
ya di peraturan, tapi saya mohon channel perhatikan Budak Angon Official ternyata, ataupun di pakai Debat syarat Hebat pihak dan BKM sudah channel-channel muslimin yang punya lainnya peraturan yang ya. insya Jadi, Allah berkolaborasi dengan mari kita kami di semua, media sama dakwah sudah muslim. dewasa Selamat ya. Jadi, menyampaikan. Assalamualaikum yang warahmatullahi diskusi ini wabarakatuh. adalah coba kita memberikan pemahaman dari versi kita masing-masing, dari Recording in progress. kaidah masing-masing, sehingga nanti semoga terjalin jembatan pemahaman satu sama lain. Nah, saya berharap bahwa diskusi malam ini tarafnya agak mendekati diskusi akademis. Nah, taraf agak mendekati diskusi akademis, saya berharap setiap pihak itu jelas mendefinisikan tema yang memang dibawa pada malam hari ini. Kemudian setelah definisinya jelas, juga jelas memberikan ruang lingkup. Jadi harus membatasi ruang lingkup apa yang kita bicarakan, apa yang menjadi standing point kita, apa yang menjadi argumen pendukung kita beserta dengan poin-poinnya. Saya berharap diskusi ini tidak melebar kemana-mana atau topik. Artinya semua partisipan diskusi itu bisa menghargai dan memahami topik yang ada dan memberikan argumen ataupun memberikan jawaban ataupun memberikan respon ataupun sanggahan berdasarkan tema yang sudah ditetapkan dan tidak jauh dari tema tersebut. Nah, mungkin secara peraturan ini biasanya Mengkaisar siapa dulu yang mulai ini? Geser dikit, Kristen dulu bisa. Oke, saya boleh dibantu waktunya? Iya, timer. Siapa timer? Bang Kaisar, timer. Christian Crusader bisa. Timer kah? Christian Crusader. Halo. Yang mana aku bikin co-host? Yang teolognya atau Christian Crusader? Yang Kristen. Aku bikin co-host ya. Bikin timer 5 menit gitu terus. 5 menit sama 5 menit terus sudah. Dua ini aja. 5 menit Kristen, 5 menit Islam, nanti di riset terus aja. Selama 2 jam sampai jam. selama 2 jam. Nah, nanti itu bolak-balik aja di riset aja. 5 menit Kristen, 5 menit Islam gitu. Oke, silakan. Timernya dimunculkan dulu baru lanjut ke pemikir moderator. Tunggu ya. Aku tampilkan dulu timer. Aku mute dulu ya. Oke, sambil kita menunggu timer, sebenarnya ini anjuran dari saya ya. Setidaknya karena kita memiliki 2 jam untuk waktu diskusi, kita buka. Oke, sebentar saya mau ini dulu, share screen dulu. Sebentar dulu ya, nanti dilanjutkan like terus ada. Oke, babak pembukaan itu saya sih berharap dari setiap masing-masing pihak memberikan definisi tema dan ruang lingkup, memaparkan definisi umum kalau bisa diambil dari KBBI atau Webster, kemudian pemaparan definisi khusus dan itu diambil dari kitab suci atau pendukung atau referensi yang relevan, terus kemudian pemaparan parameter uji bagi definisi khusus, pemaparan konteks misalnya intisari tema itu apa sih, terus pemaparan ruang lingkup batasan tema. Nah, setelah itu mungkin boleh disambut sebagai argumentasi utama ataupun tesis ya, pemaparan proposisi, kemudian penjelasan standing point, pemaparan poin-poin pendukung dan standing point. Nah, kemudian pemaparan sebagai argumen lawannya itu kan harus ada antitesis, standing point, dan kurang lebih sama standing point-nya. Kemudian kalaupun seandainya mau digugat definisi umum dan khusus silahkan, mau digugat parameter ujinya silahkan, mau digugat konteks tema dan ruang lingkup silahkan. Ini babak pemaparan dan penyanggahan. Nah, mohon ketika kita melakukan penyanggahan, fakta dan bukti pendukungnya itu boleh diberikan. Misalnya kita mau pilih konteks kategori penjelasannya dari sisi historis, teologis, atau praksis, dan kemudian kita pilih dan kemudian kita bawa fakta dan bawa data. Nah, setelah itu baru ditutup oleh babak penutupan, ada konklusi tema, ada alternatif konklusi. Ini moderator nggak jadi menutup diskusi ya. Kemudian ya tolong ketika menutup tema sesuai dengan apa yang sudah argumen yang sudah disusun. Saya harap ini bisa dimengerti semua, jadi kita bisa membangun diskusi yang konstruktif dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, baik, silakan waktunya dimunculkan. Setelah waktu dimunculkan, silakan Bro Christian Crusader memunculkan waktunya.
baik, silakan. Oh belum ya, oke. Silakan dari pihak Kristen yang diwakili oleh Adi Rion ataupun Kayafas memulai, waktu dimulai dari sekarang, silakan. Ya, aku coba share screen dulu ya. Sebentar. Share screen. Aku bikin pause dulu ya. Udah. Ini udah kelihatan ya share screen-nya. Ya, selamat malam semua teman-teman. Adapun tema kita pada malam hari ini itu tentang apakah para nabi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara singkatnya tentu jawabannya tidak. Kenapa mesti tidak? Kenapa para nabi tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Secara singkat saya membatasi ruang lingkup ini menjadi 2 poin. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan Bapa. Ini dasar-dasarnya dalilnya itu berada di dalam Perjanjian Lama disebutkan di Yesaya 63 ayat 16 dan Mazmur 68 ayat 4 sampai 5 disitu dengan jelas Allah itu adalah Bapa. Dan juga di Perjanjian Baru di dalam Yohanes 17 ayat 1 dan 3 dan juga 1 Korintus 8 ayat 4 dan 6. Juga alasan kedua kenapa para nabi itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki roh. Sementara di dalam Alkitab banyak sekali dasar-dasar atau dalil-dalilnya menyatakan bahwa Allah itu memiliki roh. Itu ada di Kejadian 41 sampai ayat 38, Keluaran 31 sampai dan seterusnya, dan juga di Perjanjian Baru yaitu di Yohanes 4 ayat 24, Yohanes 15 ayat 26 dan 1 Korintus 2 ayat 11. Kesimpulan yang saya dapat dari presentasi saya yang singkat ini itu di mana para nabi jelas tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Saya pas, silakan. Ya, salam. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menambahkan pernyataan dari rekan saya Adi Rion tentang judul yang kita bawakan malam hari ini, apakah nabi senabi-nabi pendahulu sebelum Nabi Muhammad mengenal apakah Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita jelaskan kembali ya. Di dalam pendapat teman-teman kita bisa melihat bahwa pendapat mereka, pendapat teman kita yang muslim ya, saudara-saudara muslim ini, mereka mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang adalah sebuah nama alias proper name, bukan gelar. Nah, artinya nama itu tentunya akan melekat semenjak manusia pertama juga mengenal gitu. Manusia pertama mengenal yaitu siapa? Adam. Seterusnya hingga Musa diturunkan Taurat, hingga Nabi Isa, dan kemudian menurut saudara-saudara muslim adalah nabi penutup yaitu Nabi Muhammad. Tapi nyatanya apa? Saya berusaha keras untuk mencari apakah nabi-nabi ini mengenal Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Saya berusaha keras saat diberitahukan akan terjadi perdebatan malam hari ini tentang topik ini. Ternyata yang saya temukan apa? Ternyata tidak ada bukti bahwa nabi-nabi pendahulu itu mengenal nama Tuhan atau sembahan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ada satupun manuskrip kuno atau bukti-bukti sebelumnya di mana Tuhan itu di mana nabi-nabi itu menyembah Tuhan dengan nama tersebut atau memanggil dengan sebagai sebutan tersebut gitu. Jadi dengan itu juga saya hasil dari pencarian saya selama beberapa waktu ini memang saya juga tidak menemukan. Justru dari diskusi ini saya ingin menanyakan kepada teman-teman muslim argumennya dari mana gitu. Karena apa yang saya simpulkan barusan dengan apa yang disimpulkan sama saudara saya Adi Rion, ternyata jawabannya adalah klop. Sehingga itu menjadi suatu topik yang menarik untuk kita ulas malam hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Silakan dilanjut lagi sama Bro Adi Rion. Ya, mungkin terima kasih. Bisa lanjut ke si pihak muslim aja. Jadi ruang lingkupnya jelas, kita tuh tentang tadi ada 4 poin kan, bahwa Allah itu bukan Bapa, bahwa Allah tidak mengenal roh, bahwa tidak dikenal nama Allah dan sebagainya. Nah, mungkin ruang lingkupnya dari kekesan dari itu.
Jadi itu ya jawaban pencarian lu sama pencarian gua sama ya, sama-sama kita tidak menemukan ya. Betul. Oke. Ya, gitu aja deh. Mungkin itu aja moderator. Ya. Silakan. Baik, terima kasih buat tanggapannya. Silakan sekarang pembuka dari pihak Muslim. Waktunya boleh di-reset. Oh ya, sudah. Silakan semua dimulai oleh Ustadz Alif atau Ustadz Alwan, silakan. Waktu dimulai dari sekarang. Silakan. تفضل أخينا تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Suaranya kecil ya, Pak. Oh, aduh, kayaknya saya perbaiki dulu. Ustaz Alwan dulu lah kalau gitu. Halo, jelas? Iya, kurang jelas sih sebenarnya. Oh, sudah bagus Bang Alif. Sudah bagus. oke, baik. Nanti setelah ini nanti saya ganti perangkat aja kalau. Ya, mengenai para nabi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu karena memang nabi itu adalah yang diberikan wahyu untuk mendakwahkan atau dia sebagai untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa dia dikatakan mengenal Allah? Karena memang dia menerima wahyu, justru dia mengenal Allah. Saya merujuk dulu ke salah satu surah di surah Al-Anbiya. Al-Anbiya itu adalah surah para nabi. Di ayat 25 dikatakan wa ma arsalna kami min qablik, sebentar ya. Intinya adalah wa ma arsalna min qablik kami rasuli illa nuhiya ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, Nabi Muhammad, ya, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah oleh kalian. Jadi jelas bahwa para nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia mengenal Allah, dan yang disembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memang tidak bisa dipersamakan dengan atau diidentikan dengan sifat kemanusiaan atau sebutan kemanusiaan seperti yang disebut Bapa, karena Bapa itu memiliki sifat lemah. Bapa itu dia membutuhkan seorang dia kakek, karena dia adanya Bapa itu karena adanya seorang ayahnya Bapa gitu. Dan disebut Bapa itu karena ada anak. Nah, sifat-sifat seperti ini bagi Allah itu maha suci. Makanya dikatakan ketika masalah perkara Allah dikatakan punya anak atau Allah itu dipanggil Bapa, Al-Quran mengatakan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ya, bahwa maha suci Allah, Subhana rabbika rabbil izzati, maha Allah dari yang mereka sifat-sifatkan. Allah itu yang maha dari segalanya, yang tidak bisa dijangkau oleh mata atau tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Allah maha suci dari sifat-sifat seperti itu. Nah, para nabi itu banyak dikenal di Islam. Ya, disebutkan dalam salah satu hadis ada 124.000 nabi dan ada 313 rasul. Namun itu bukan poin penting bagi kami. Yang wajib diketahui itu 25 sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Ya, dan mereka semua adalah beriman kepada Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu poin dakwahnya para nabi dan para rasul, ya. Oh, silakan Ustaz Fadil, masih ada waktu sambil saya mengikuti perangkat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini topik yang baru buat saya karena saya baru saja dikabarkan dan tidak masalah. Mungkin saya tidak akan tampilkan slide karena memang saya tidak siap, baru. Tapi dari yang saya tangkap tadi, saya pikir saya pembuka sudah dibawakan sama Ustadz Alif tadi. Saya pikir ya nanti saya akan tunjukkan bahwa mungkin teman-teman khususnya kajian ada Rion sama siapa Kaipas ya, mungkin perlu dikaji lagi lebih banyak lagi. Kalau misalnya dia tidak menemukan literatur yang menunjukkan bahwasanya Allah itu sudah dikenal oleh para nabi. Itu mungkin dari perspektif ada Rion dan Kaipas sebagai seorang Kristen. Saya langsung saja mungkin akan tunjukkan sebuah website. Mungkin di post dulu waktu saya bisa. Sudah di post, silakan. Iya. Share ya. Bisa tampil di sini? Kelihatan di layar? Mulai kelihatan. Masih belum ya? Sudah kelihatan.
Baik, ini dari sentakla.org. Ini adalah website boleh saya katakan core ya, inti daripada Ortodoks, Kristen Ortodoks. Al-Qibtiyah, Al-Kanisa, Al-Qibtiyah, Al-Ortodoksiyah. Jadi ini merupakan rujukan dari Kristen Ortodoks. Di sini kalau kalian lihat gambarnya, ini besar sekali ini. Allah, ya. Dan dari judulnya saja, kalau kalian perhatikan, hal kalimatullah ya hikron ala au min ibtida'il Islam. Apakah kalimat kata Allah itu dimunculkan oleh Islam? Ini website Ortodoks membantah. Dengan jelas dia katakan Allah itu merujuk kepada dalam sifr takwin atau Genesis, menunjukkan bahwasanya yang dimaksud itu adalah God di capital G. Anda tahu bahwasanya di Inggris itu tidak ada kata God ya, untuk khusus spesifik. Dalam bahasa Arab, kalau kalian tahu bahasa Arab itu ada ilah, ada Rob, itu Tuhan. Mereka bikin capital low G, ya, huruf J yang kecil, karena nggak ada kata selain God, cuman satu aja dalam bahasa Inggris, sehingga mereka tidak bisa merepresentasikan. Bagi orang Arab Kristen, hal itu mudah saja. Maka mereka pakai kata Allah. Merujuk kepada siapa ini Allah ini? Ini saya menantang kajian dari teman-teman. Merujuk kepada siapa? Kalau kita buka di dalam Yuhanna itu John, Yuhanna 3:16, di sana dikatakan dalam bahasa Arab ya, li'annahu hakadha ahabballahu al-alam hatta badala ibnahu al-wahid. Di sana menggunakan kata Allah di capital G. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Anda buka King James Version juga seperti itu, capital G, Allah dalam bahasa Arab. Jadi itu mungkin gambaran ringkas menjawab bahwasanya Allah itu waktunya sudah habis. Maaf, siap. Ya, oke. Silakan lanjut. Oke, begitu bangga saya silakan punya dari Ustaz pihak Awan. Kristen untuk Semoga ini tidak sia-sia. memberikan definisi atau Ya, Ustaz menanggapi Awan apa yang tadi memaparkan disampaikan langsung oleh menonjok rekan ini Muslim. pernyataan dari si Adrion juga saya lihat dari Kayapas. Kita simak selanjutnya, Iwan Pila. Ya, halo. Apa? Saya pasti di mute gak tuh? Apa tanggapan Adrion CS? Ya, sorry, di mute tadi. Oh ya, silakan Pra. Oke, terima kasih atas responnya ya, saudara-saudara Muslim. Tadi pertama Ustadz Alip tadi merespon tentang 124.000 nabi dan 313 rasul. Banyak juga nih. Terus surat Al-Anbiya tadi, itu saya sempat terkaget juga tadi tentang pernyataan itu. Tadi jawabannya bagus sih, cuma kurang mengena karena kita kan konteksnya gini. Kita meyakini bahwa nabi termasuk rasul ya. Kalau rasul di dalam kekristenan itu artinya orang yang diutus oleh Yesus. Itu belum ada bukti satupun manuskrip bahwa mereka menulis siapa itu Allah gitu. Mereka tidak pernah menulis siapa itu Tuhan sesembahan bernama Allah. Karena bagi kekristenan Allah itu gelar, bukan nama. Makanya tadi premis kami, kebetulan jawaban saya dengan Adrian tadi itu sama. Kami tidak menemukan adanya bukti bahwa nabi-nabi terdahulu itu mengenal ada sosok yang bernama Allah. Tapi kalau mengenai jawaban siapa tadi, si Bro Alwan tadi, itu justru tidak berhubungan. Karena apa? Karena kedua gini, Allah itu di dalam kekristenan itu adalah gelar ya. Aku boleh share screen nggak, moderator, sebentar? Di pause dulu. Boleh di pause dulu, silakan share screen. Apakah? Ya, ini saya share screen ya tadi tentang Ustadz Alwan ya. Ini contohnya ya. Nih, ini gereja. Kami kebetulan saya dengan Adrian ini dari gereja Ortodoks ya. Jangankan itu, ini lihat nih, baju orang ini tulisannya juga Allah.
mudah-mudahan kelihatan ya. Tapi bagi kami ini gelar gitu. Ini bukan nama. Justru kalau Bro Alwan tadi menampilkan bahwa Allah itu adalah dikenal oleh orang Kristen. Iya, kami kenal, tapi itu adalah Kristen Arab gitu. Makanya baju ini juga dicetak dan ada yang make gitu kan. Tapi itu bukan nama, dan nabi-nabi terdahulu saya yakin juga nggak pakai baju tulisan seperti ini, apalagi pakai tulisan Arab, karena nabi-nabi dahulu nggak ada orang Arab, Pak. Itu. Kemudian mengenai yang tadi si Ustadz Alif tadi, maksud saya adalah yang ditanyakan ini adalah nabi-nabi, Bro Alif. Jadi kalau tulisan itu tidak sanggup dibuktikan dari premis kami yang pertama, artinya memang kita sudahi saja, kita sepakat kalau memang nabi-nabi terdahulu tidak ada yang mengenal nama Allah itu, gitu. Mungkin dilanjut sama Bro Ade, itu saja. Terima kasih. Iya, tadi ruang lingkup yang aku tawarkan sebagai presentasi saya itu menyatakan bahwa Allah yang kami sembah, yang itu bukanlah nama sesembahan, itu adalah Bapa. Tentu kalau dibagi orang Islam itu tidak mengenal Bapa. Jadi tentu hal itu kalau kalian hendak menyamakan antara ilah yang disembah oleh Muhammad dengan ilah para nabi-nabi kami, nabi-nabi yang sesungguhnya, itu nggak sama, Pak. Nah, sekarang saya itu mau menanggapi atau sekaligus bertanya, kenapa kalian itu tidak mengenal roh Allah? Bahkan kalian menyebutkan itu adalah roh Allah itu ada ruh Jibril, malaikat. Tidak pernah ada roh Allah itu adalah malaikat, Pak. Di dalam Alkitab satu pun nggak ada. Roh Allah itu ya nafas Allah itu sendiri, hidup Allah itu sendiri, hayat Allah itu sendiri. Itu saya tadi sudah memberikan dasarnya, itu ada di kitab Kejadian 41 ayat 38, Keluaran 31 ayat 3, Bilangan 24 ayat 2, Yesaya 48 ayat 16, Yeskel 11 ayat 24, Ayub 33 ayat 4. Oleh roh Allah telah membuat aku. Itu Ayub 33 ayat 4. Tentu itu bukan malaikat. Malaikat itu tidak punya kuasa untuk menciptakan, membuat manusia, Pak. Jadi itu saya berharap, kenapa roh Allah ini di mana di dalam Islam itu letaknya seperti apa nih? Tunjukkan kesamaan gitu loh. Ada hubungan roh Allah itu di dalam Islam dengan roh Allah yang ada di dalam kekristenan. Even itu sampai Yahudi sekalipun, Pak, Rabbinik, roh Allah itu nggak diartikan sebagai malaikat, Pak. Mereka itu disebutnya Spirit of God. Apa sih namanya spirit itu, apa sih namanya? Semangat gitu. Tapi bukan angin. Bukan angin, tidak ada tuh di Kejadian 1 ayat 3. Roh Allah yang roh Allah melayang-layang itu merah hefet pane. Itu artinya dia mengerami kehidupan. Itu bukan berarti malaikat. Saya orang-orang Yahudi yang menolak Yesus pun sepakat itu. Spirit of God disebutnya, bukan malaikat. Nah, ini di missing link Islam dengan Alkitab. Kira-kira mungkin boleh ditanggapin sama teman-teman muslim untuk poin itu yang saya tadi tawarkan tentang roh Allah dan Bapa. Itu ruang lingkup saya dan nama ya. Nah, kira-kira seperti itu dulu untuk sementara. Moderator, saya serahkan ke moderator. Ya, silakan ditanggapi tanggapan dari pihak Kristen. Silakan Ustadz Alwan atau Ustadz Alif. Saya bagian melengkapi aja. Fadhal Ustadz Alif. Oke, terima kasih. Oke, sudah ada. Baik, saya jadinya agak sedikit ini lucu ya, makanya dipahami dulu Bang Bro Kayabas ya. Ketika tadi yang surah Al-Anbiya ayat 25 saya katakan, itu jelas membuktikan bahwa dia itu adalah seorang rasul, seorang nabi. Ketika wa ma arsalna ya min qablika jadi ketika dikatakan rasul maka sudah statusnya pasti seorang nabi ya. Bahkan ada beberapa ayat beberapa ayat yang lain ya, nanti mungkin next saya share screen mengenai bahwa ada nabi di sana. Di satu tempat pasti ada nabi terdahulu. Nabi Muhammad lah nabi terakhir. Khotaman nabiin berikut juga seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua para nabi itu tentu mengenal Allah gitu poinnya. Nah, ketika tadi Bang Kayapas ya share screen ya mengatakan itu tadi di Arab katanya. Justru ya kalau Anda ortodok Arab, mereka mengenal Allah dan Anda mengatakan sebagai gelar. Nah, di mana ya Kristen Arab itu tidak ada yang mengatakan Allah itu gelar. Coba kamu bukalah, beberapa kali kita juga sering share screen ya di kamus yang dibikin oleh orang Kristen sendiri. Itu Allah itu ismul dat.
nama sang esensi, sang pencipta, bukan gelar gitu loh. Apalagi tadi kalimatnya itu kalau nggak salah tadi mahabbatilah ya, kalau nggak salah itu mencintai Allah. Bukan gelar lah di sana larinya. Jadi sebenarnya Anda ini malah jadi membantah apa yang sudah disepakati oleh orang-orang Kristen Ortodok atau orang-orang Kristen sendiri gitu. Justru mereka sudah mengenal siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mengenai ayat-ayatnya banyaklah nanti ya, bagaimana para nabi, para rasul. Tadi juga salah satu ayat yang mewakili keseluruhan ayat bahwa para nabi menerima wahyu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas Allah itu tidak bisa disandingkan dengan sebutan-sebutan tadi yang disebut gelar kemanusiaan gitu ya, maksudnya nama bapak atau itu memang tidak bisa gitu, karena yang namanya bapak itu lemah. Dikatakan bapak karena ada ibu, iya sangat lemah gitu. Dan apa bapak itu karena apa? Ada kakek gitu. Kalau tidak ada kakek tidak ada bapak gitu. Nah begitu, makanya tadi saya sudah katakan bahwa para nabi itu menauhidkan Allah, mengatakan bahwa Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha tinggi dari apa yang disifat-sifatkan, termasuk gelar yang kelemahan itu gitu. Silakan Ustaz Alwan. Di post dulu untuk waktu saya, tolong saya share lagi. Saya belum bisa share. Tayyib. Bentar. Bentar dikit ya. Saya agak mana tadi? Poin. Oke, silakan dijalankan waktu saya. Jadi sudah saya tunjukkan tadi, Sentakla itu sudah ortodoks. Jadi tidak ada gunanya menampilkan baju pakai gambar Allah itu, karena di Sentakla itu adalah dari Amba Takla, itu seorang bapak gereja ortodoks yang menjelaskan sendiri bahwasanya ketika menggunakan kata Allah itu merujuk kepada Al-Khaliq. Ini di dalam website ortodoks yang tadi saya tunjukkan. Kemudian di sini kalau kalian perhatikan layar ini, ya di sini ini ada Bible Arabic Smith and Van Dyke, terkenal di sana. Lalu di sini Webster Bible. Perhatikan kata God di sini, pakai huruf besar tebal, huruf besar ya. Ingat orang Inggris nggak ada Tuhan itu God dua, dia nggak punya selain. Kalau dalam bahasa Arab ada ilah, ada rob. Mereka untuk membedakan mana Tuhan Bapa, mereka pakai G besar. Setuju ya? Mereka pakai G besar. Diterjemahkan Arabnya apa ini? Allah. Allah. Dan kalau tadi Bang Kaifas, siapa Kafas bilang nggak ada di manuskrip, saya bisa tunjukkan juga. Poinnya di mana? Poinnya adalah ketika misalnya Allah itu sudah digunakan oleh orang Yahudi, oleh orang Kristen Arab. Artinya karena bahasa itu semitik. Kalau Anda belajar bahasa Hebrew sedikit, bahasa Ibrani itu kan ada alef, lamet, het ya. Itu dia sama itu karena nggak pakai nikut. Ya, kalau dia pakai, kalau dalam Islam itu disebut dengan harokat. Nggak pakai harokat. Jadi sama aja. Elohim itu kan tumbuhan untuk jamak ya, atau lebih dari satu. Eloah, Allah. Tidak ada. Ini bukti yang sangat clear dan sangat wadih, sangat jelas bahwa bahkan Kristen sendiri menerjemahkan Allah itu dengan God, dengan huruf G besar itu. Merujuk kepada siapa itu? Kepada Allah, pada God, Tuhan pencipta. Artinya dikenal hanya mungkin ada perbedaan ketika sudah berjalannya waktu itu. Dan kalau diterjemahkan berdasarkan biblos kalian sekarang yang banyak perubahan, banyak pemalsuan di dalamnya, ya boleh saja berubah makna seperti itu. Mohon maaf, Anda nggak bisa. Nggak apa-apa. Nanti saya hajar deh. Saya hajar gini. Ini peringatan pertama ya. Begitu aja terus. Ini peringatan pertama buat Ustadz Alwan. Sebentar. Mainin terus. Tolong hormati saya sebagai moderator atau saya izin meninggalkan ruangan ini. Sebentar. Ini moderator udah, tolong diam dulu. Kalau Anda mau ganti saya jadi moderator, saya serahkan moderatornya ke Anda, ya. Oke. Bang Kaisar, tolong Bang Kaisar bicara dulu. Ya, gimana? Loh, saya punya kuasa di sini, tunggu. Mikrofon aja udah. Ya. Tadi Ustadz Alwan melakukan framing yang luar biasa, memprovokasi. Jadi saya minta itu peringatan yang pertama.
Saya hanya memperingati ya. Jadi tolong jangan diulangi lagi siapapun Yang tidak mana boleh yang dimaksud framing? bahwa Alkitab dirubah-rubah, Alkitab dipalsukan. Itu Quran kami, itu percaya. Anda mau bilang Quran kami provokator gitu? Loh, bukan, artinya ini kan diskusi lintas agama. Iya, Anda harus menghargai apa yang menjadi keyakinan kami. Saya bisa buktikan gitu. Enggak, itu bukan topiknya. Topiknya Boleh dibuktikan kita. Kecuali tidak. Mohon maaf, saya potong dulu. Tunggu sebentar. Gantian baru Anda tanggapi, gantian baru Anda Tidak. Saya sebagai moderator, saya hanya memoderasi, ya. Ketika saya merasa itu bisa menimbulkan provokasi ke pihak Kristen, saya menjaga supaya diskusi ini berjalan dengan baik. Tidak boleh kamu menyampaikan kebenaran gitu. Muharrafa itu. Loh, kalau masalah kebenaran itu kami juga punya kebenaran kayak tadi gitu loh. Ya, kalau Anda bisa datang. Kalau misalnya saya bilang Muhammad itu nabi palsu, itu kebenaran buat kami, Anda tersinggung tidak? Bukan jadi masalah itu bagi Anda. Oh tidak, itu menyinggung. Jadi saya kasih peringatan, tolong dengerin saya. Tunggang kuda, saya bicara dengan Ustadz Alwan, Anda tidak perlu melakukan moderasi yang selanjutnya gitu. Jadi Ustadz Alwan, saya minta dengan sangat, dengan hormat, hindari diksi-diksi yang memprovokasi, bisa tidak? Sebentar, saya ikut bicara ini karena moderator sudah intervensi ke dalam materi debat kan. Bukan, saya tidak intervensi tunggu sebentar. Tidak boleh intervensi moderator. Saya tidak intervensi, saya hanya memperingati bahwa diksi tersebut bisa memprovokasi. Loh, kenapa tidak diselesaikan dulu durasinya? Sebelum diselesaikan, tadi lihat Bro Aderion aja sudah terpancing. Ya gitu. Jadi sekarang gini, kalau Anda mengatakan tadi kedewasaan dalam berdialog, kalau terpancing ya. Nah, justru kalau misalnya kedewasaan dalam gini, kalau Anda dewasa dalam berdiksi, Anda akan menghindari kata-kata dan Anda akan menyampaikan kalimat yang elegan. Bukan kalimat yang merendahkan seperti itu. Apa yang salah dari kalimatnya tadi? Alkitab kami dirubah-rubah, Alkitab kami dipalsukan. Al-Quran kami. Loh, kalau seperti itu bukan diskusi. Itu memancing perdebatan atau memancing provokasi. Jelas kami akan menyampaikan sesuai perspektif Islam. Tidak mungkin kami menjelaskan tentang kebenaran Islam sesuai perspektif Anda. Kalau seandainya seperti itu bukan diskusi gitu. Ada nggak diksi yang lebih baik dari itu? Apakah di situ ini yang sebenarnya masalah itu gantian Anda dari tadi. Ya, silakan. Saya pikir Anda terlalu baperan ya. Itu dalam dialog akademik. Ya sudah gini, Pak Kaisar ditentukan aja kalau memang saya nggak pantas jadi moderator, saya minta digantikan Saudara Alwi saja gitu. Saya nggak bisa terima hal seperti ini. Udah jelas Alwan ngomong biblos loh. Biblos kamu tuh berubah. Tunggu semuanya, tolong jangan ada dibuka mute, biar aja moderator saja ya. Tolong jangan gini, lain. Intinya moderator yang tadi kita udah sepakat tadi pagi yang mempunyai sudut pandang mana yang menghujat, mana yang ini. Jadi kan kita udah deal di situ. Besok sebentar, moderator kalian lah yang nanti. Tidak begini Bang Kaisar. Tadi kan sudah disepakati moderator tidak boleh masuk kepada materi debat. Ya toh? Saya tidak masuk ke materi debat. Oke. Kan ini masalah yang Anda tidak masuk, tapi Anda membatasi narasi. Dan bahkan begini, Muslim padahal itu kebenaran yang diksi tersebut tidak ada urusannya dengan apa yang diperbandingkan. Lalu Anda tidak Bang Awi sebentar. Tolong jangan dipotong ya. Tolong jangan dipotong ya. Biar clear ya. Tadi kita coba kaitkan ya, kenapa Allah yang proper name, Allah yang dianggap gelar oleh kalian Kristen tadi, Allah yang disampingkan maknanya, karena kalian mengatakan Bapa dengan Allah itu beda. Boleh jadi itu karena muharraf tadi. Saya kan bilang begitu. Masa nggak ada kaitannya? Oh, tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya, kecuali Anda bisa menunjukkan bukti secara historis. Oke. Anda lihat nggak share screen saya? Saya berusaha untuk memoderasi dengan adil. Lihat share screen saya. Ini begini Bang Kaisar, ini namanya moderator membatasi kalau anda ilmuwan daripada narasumber. Sebentar. Kalau Anda setuju dengan apa yang saya dengan ini, Al-Quran website ortodoks, Al-Quran itu menegaskan kitab kalian itu dirubah-rubah. Apalagi coba? Sejak kapan Anda bisa menggunakan interpretasi sepihak tanpa ada verifikasi? Anda sudah menunjukkan bukti tadi menggunakan data Quran. Saya pakai data Quran, Anda hilangkan datanya. Ya, hilangkan share screen-nya. Tunjukkan lagi. Tunjukkan lagi share screen-nya. Nah, itu bukan yang tadi. Yang pertama.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yuharrifunal kitaba bi aydihim. Oke, Anda lihat kan? Sekarang kita masuk ke dalam dari pihak Kristen. Al-Qur'an kan? Saya boleh kan pakai Al-Qur'an kan? Boleh. Al-Qur'an. Iya, Al-Qur'an mengatakan kitab kalian dirubah-rubah. Kalian mau mengatakan Quran mana, Pak? Al-Quran siapa? Sudah tunjuk dasarnya. Oke. Coba sebutkan ayatnya. Sebutin ayatnya, baca. Ayo Arabnya, ayo. Yuharrifunal kitaba bi aydihim. Tunjuk ayatnya, tunjuk. Ini mau selesai begini atau tidak diteruskan? Ya, kita jangan melebar dulu, jangan saling berdebat dulu ya. Yang lain diam dulu, karena tadi ini Ustadz Alwan yang di. Lu juga ngomong dari tadi Enggak, saya punya kapasitas di sini karena kan Pak Ustadz Alwan yang diklaim sama moderator. Biarkan moderator yang Ustadz Alwan dulu selesaikan. Silakan. Ya, saya pikir Anda terlalu baper saja. Saya bawakan Quran, Anda merasa tersinggung. Quran memang begitu. Quran mengatakan Yesus bukan Tuhan. Anda mau tersinggung lagi? Loh, kalau ini temanya apa? Yesus bukan Tuhan atau apa? Temanya, apakah Nabi mengenal Allah SWT? Betul kan? Dan saya katakan tadi boleh jadi perubahan makna, mereka menggunakan kata Allah tetapi diartai dengan berarti Anda berspekulasi, kemudian spekulasi Anda itu dapat dijadikan provokasi. Jadi begini, ini artinya moderator sekarang yang berdebat dengan narasumber. Silakan narasumber Kristen mundur. Satu, biar moderatornya maju. Silakan narasumber. Ini kok jadi ngatur-ngatur sih? Ya, gini makanya kenapa tadi saya sampaikan. Tolong ambil ini forum, tolong sampaikan. Si Awi ini banyak ngomong, mungkin di mute dulu aja. Lanjut aja dulu. Saya izin dulu lanjut aja biar lebih kondusif. Saya mengalah aja. Silakan Ustaz Alif lanjut dengan. Iya, enggak masalah, waktunya juga tadi kan tinggal 10 detik. Oke. Jadi untuk sesi Islam di sini kayaknya kita sudahi aja dulu ya. Sekarang lanjutlah pemikir ulung ke sesi Kristen 5 menit. Ya. Oke, silakan lanjut. sesi Kristen. Go share screen dong. Sebentar. Maaf. Ini ya, Allah itu nama ya, kata kalian ya. Bentar, si Allah itu kok live waktunya. Oh, dia live dulu. Kalau live dulu gua nggak mau. Dia live nggak usah. Dia live. Ya gimana Awi? Teruskan aja, nggak apa-apa. Alwan ganti Awi aja mungkin. Ini kipas siapa nih bunyi-bunyi? Bro apa Awi? Kipasnya tolong dimatiin dulu. Coba ya, gua share screen ya, maaf ya. Silakan. Makanya permasalahan kata Allah itu nama atau bukan, itu perdebatan antara orang Islam. Itu perdebatan antara orang Islam, bukan perdebatan ini. Ini saya lihat nih. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah, kok senggolnya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Allah. Itu peminjaman. Jadi kira-kira kalau pinjam dibalikin nggak nanti? Pinjam nggak dibalikin sama mereka. Yang kedua dasarnya ini pendapat kalian ini. Karena Ibnu Qayyim mengatakan karena itulah pendapat yang benar bahwa kata Allah berasal dari kata al-ilah. Kalau nama itu kok ada kayak gini? Dari kata al-ilah jadi Allah. Yang ini merupakan suatu pendapat Sibawiyah dan mayoritas pengikutnya, kecuali sebagian kecil yang tidak sepakat dengannya. Dan bahwa nama Allah Ta'ala adalah nama yang menggabungkan. Bagaimana semua makna dari Asmaul Husna dan sifat-sifatnya gini? Jadi ini jadi ada dua pendapat nih Pak. Kalian pendapat kedua dan pendapat pertama nih. Itu sebenarnya perdebatan kalian Pak. Lagi pula kalau Musa itu nyembah Allah, dia kan bukan orang Arab. Logikanya dulu pakai gitu loh. Ini masa Musa menyebut nama ilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar kamu. Perbaiki narasinya. Ini mulai tidak enak menghujat ini. Saya nggak menghina, saya nggak menghina. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narasinya. Mas, ini mana moderator ini? Tanya moderator bisa menjaga. Ya, udah bisa ngomong belum? Tadi itu gini, pihak Kristen, karena kalau ada keberatan dari teman-teman Muslim, tolong dipertimbangkan dan tolong narasinya juga dijaga supaya kita bisa konstruktif ya, artinya kita elegan lah menggunakan kata-kata yang lebih baik lagi supaya bisa
menjelaskan. Silakan. Ini waktunya saya nggak tahu, ini waktunya udah. Dan saya minta ini loh penunggang kuda, sabar aja gitu. Kalau Anda nggak percaya sama saya sebagai moderator ya sudah gitu. Anda bisa kenapa Anda tidak langsung tegur? Kenapa harus menunggu saya menegur duluan? Tunggu, saya akan menegur ya. Saya akan menegur. Ya silakan, silakan oleh Bro Kaifas. Jangan seperti itulah. Ya udah. Lanjutkan. Aku udah bisa ngomong enggak? Kalau tegur. Ya silakan. Kalau apa Awi aja gantiin aku nih. Ya silakan udah. Kaifas. Oke ya lanjut ya. Tadi itu gini, kan premisnya kan gini. Nama itu dikenal apa enggak? Sampai udah sesi ketiga ini, sesi Kristen yang ketiga juga tidak bisa dibuktikan melalui data manapun bahwa nabi-nabi terdahulu itu mengenal. Entah kalian bisa kok ngutip prasasti atau tulisan purba gitu kan. Jangan malah berlindung di balik gereja juga. Kan kita beda akidah. Jangan malah diambil dong istilah-istilah gereja. Gereja misalnya gereja ortodok ya. Gereja ortodok mau yang di Arab, di Yunani, di Yerusalem, di Rusia itu ajarannya satu, makanya namanya ortodoksa, ajaran satu. Bagaimana Anda bisa bilang proper name dari Allah, proper name dari Tuhan itu adalah Allah itu. Sementara kan di dalam gereja sendiri tidak ada yang berpendapat demikian gitu loh. Malah saya juga menjadi menantang Anda untuk membuktikan si Bro Alwan tadi ya, membuktikan bahwa memang kalau seandainya ada, tolong dibuktikan bahwa proper name adalah Allah, proper name sang pencipta menurut pandangan Kristen. Tapi kan kekristenan ini lahir dari rahim Yahudi. Tentunya nabi-nabi yang terdahulu tidak ada yang Kristen. Jadi tugas Anda adalah sesuai judul, silakan membuktikan bahwa antum di mana? Nabi-nabi terdahulu itu memang ada yang Aduh, saya cabut aja dah. Nggak kondusif juga kalau gitu. Saya ngantuk juga sebenarnya. Lagi nggak sedikit ya. Ngantuk berat saya. Ya gimana kami mending lanjutin apa gimana enaknya? Nah terus gimana? Main lanjutin jangan kami nih. Mengenai nama coba ini aja sudah satu lawan satu aja dulu. Satu alif dengan siapa dulu? Jika ada yang mau. Soalnya potong-potong waktunya panjang lagi. Iya, ini jadi ngeribetin ini. Kalau saya sih mending keluar aja semuanya kalau ternyata mereka juga kayak gini. Tapi antum tidak ditendang ya? Tidak dikeluarin enggak ya? Tidak. Saya keluar sendiri kan, saya tadi izin tadi ya. Sudah saya keluar aja kalau nggak kondusif kayak gini kan. Oh, ya udah coba saya ini negosiasi ya. Ya udah makasih Ai. Ya, silakan non. Ya, yang lain bisa siap. Makasih Ai. Barakallah. Ya, baik.